bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Yudi Cahyadi ST. Yang saya hormati para Kepala Bagian dan Subbagian pada Biro Perlengkapan. Yang saya hormati para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding. Yang saya hormati rekan-rekan koordinator wilayah, rekan-rekan satuan kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, kita dapat hadir bersama secara daring dalam agenda Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Pak, bisa pusat di sini tahun dulu. 2024. Tuh, kita pegang Bansar. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk bersiap.
Selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Hendro Priyo Sasongko. Kepada Bapak Hendro dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai agenda rapat koordinasi, marilah kita bersama-sama menunjukkan kepala, memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat, dan menjadi langkah perbaikan yang bernilai bagi bangsa dan negara. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagimu. Pada hari ini Engkau pertemukan kami secara virtual dalam rangka rapat koordinasi tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2024. Kami memohon rahmat dan ridhomu agar rapat ini engkau berkahi, engkau mudahkan, dan engkau jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Ya Allah, kami sadar bahwa bangsa ini kami saat ini sedang menghadapi berbagai ujian dan keadaan yang tidak mudah, baik tantangan di bidang ekonomi, sosial, maupun kehidupan kebangsaan. Karena itu, bimbinglah para pemimpin negeri ini, satukan hati seluruh anak bangsa, dan berkahilah kekuatan kepada kami untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami kejernihan, berpikir, kelapangan hati, serta kesungguhan dalam bekerja. Mudahkanlah setiap langkah kami dalam melaksanakan tindak lanjut temuan BPK agar dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan kemajuan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah doa yang dapat kami panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi bangsa Indonesia dan memberi dohi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendro yang telah membantu pembacaan doa pada pagi hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama pengarahan oleh Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan kepada Bapak Yudi Cahyadi ST. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tes, terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting terkait tindak lanjut eh, atas eh, temuan pada laporan keuangan pemerintah pusat. Eh, Izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Ibu Kepala Biro Pelengkapan yang pada saat Belum bersamaan masuk. beliau ada agenda rapat atau Zoom meeting juga dengan Kementerian Keuangan terkait dengan perubahan atau revisi usulan RKBMN tahun 2025. Jadi karena waktunya bersamaan eh, dan beliau apa lebih prioritas karena di sana harus mendapatkan kebijakan atas usulan RKBMN dari Satuan Kerja juga yang mudah-mudahan nanti memang sesuai dengan usulan teman-teman dari Satuan Kerja. Jadi izin saya mewakili Ibu Karo Perlengkapan untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian. Eh, Mungkin ini memang sifatnya teknis. Kami dari undangan itu meminta kepada sekretaris baik tingkat banding selaku Korwil, tingkat Satker maupun Satker di pusat yang memang masuk di dalam daftar
temuan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor suratnya S453 tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025. Atas atau berdasarkan surat Kementerian Keuangan tersebut, eh, kami sebetulnya sudah secara informal teman-teman pembina wilayah melakukan koordinasi kepada Korwil maupun satuan kerjanya terkait dengan tindak lanjut tersebut. Eh, tapi secara formal kita harus bisa membuktikan bahwa Mahkamah Agung sudah melakukan tindak lanjut baik itu dengan surat ataupun dengan kegiatan seperti pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang ada satuan kerja yang mungkin sudah melakukan tindak lanjut terkait dengan temuan atas laporan keuangan pemerintah pusat, mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan pimpinan masing-masing apakah yang sudah dilakukan tindak lanjut itu sudah sesuai rekomendasi dari BPKRI melalui Kementerian Keuangan tentunya, eh, perbaikannya seperti apa, dokumen sumber dan data dukungnya juga sudah sesuai atau tidak sebagai eviden atau dasar bahwa Bapak Ibu Satuan Kerja sudah melakukan tindak lanjut atas temuan eh, Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan ini sebetulnya temuan di LKPP, di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Artinya BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat yang di dalamnya laporan barang milik negara itu di Kementerian Keuangan. Pada saat temuannya dimunculkan dan di situ ada Mahkamah Agung, maka Kementerian Keuangan kemudian berkoordinasi dengan kami di Biro Pelengkapan untuk bekerja sama. Jadi Kementerian Keuangan meminta kerjasama dan dukungan untuk menyelesaikan temuan-temuan yang sudah disampaikan oleh tim BPK kepada tim LKPP di Kementerian Keuangan. Jadi kita masih punya kewajiban memberikan dukungan kepada Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan semua hal-hal yang menjadi temuan di laporan keuangan pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan dan pentausahaan aset yang memang secara temuan itu ada di Mahkamah Agung. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan bahwa temuan yang memang sudah disampaikan dan kita yakin sudah ditindaklanjuti, setidaknya dengan acara ini kita sudah berprogres menindaklanjuti berdasarkan surat Kementerian Keuangan tersebut, sehingga nanti kita bisa melaporkan kepada Kementerian Keuangan bahwa Mahkamah Agung sudah melaksanakan atau menindaklanjuti permintaan berdasarkan surat tersebut. Dan memang kondisinya apapun itu, permasalahan yang timbul dari temuan tersebut memang harus diselesaikan oleh kita sendiri, pada khususnya oleh satuan kerja terkait yang memang pada surat undangan kami itu kita cantumkan, dan nanti kita lakukan verifikasi, validasi, koreksi, dan memastikan penyelesaiannya itu sesuai dengan rekomendasi. Eh, Jadi kita selesaikan dulu yang LKPP karena LKPP ini sudah ada surat secara resmi dari Kementerian Keuangan, eh, dan kita masih menunggu yang LKKL. LKKL ini kita masih eh, menunggu LHP-nya. Nanti Bapak Ibu sekalian juga apakah yang ada di LKPP itu juga ada nggak di LKKL gitu. Kalaupun ada objeknya sama atau tidak, sehingga eh, tindak lanjutnya mudah-mudahan kalau memang Bapak Ibu yang di LKPP-nya ada temuan, di LKKL-nya nanti ada temuan, tapi objek temuannya sama, berarti proses penyelesaiannya sudah dilakukan gitu. Kecuali kalau objek temuannya berbeda, mungkin nanti akan ada tindak lanjut lagi seperti saat ini sesuai dengan
temuan atau kategori temuan yang disampaikan. Nah, nanti dari tim kami akan menyampaikan terkait temuannya seperti apa, kategorinya apa, permasalahannya di mana, penyebab permasalahannya apa, dan solusi untuk melakukan penyelesaiannya juga seperti apa. Nah, bukti dan dokumen pendukung yang harus disiapkan juga kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nanti tim teknis dari Biro Pelengkapan akan menyampaikan. Silakan Bapak Ibu simak. Kami mohon kerjasamanya untuk bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan karena eh, kategori yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan proses penatausahaan atau pencatatan baik itu nanti permasalahannya di Sakti maupun di Siman. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada kegiatan ini. Nanti teknisnya kami serahkan kepada tim teknis kami sesuai dengan pembinanya masing-masing. Setelah disampaikan materi dan eh, penjelasannya, eh, mudah-mudahan nanti ada breakout room terkait dengan proses teknis untuk asistensi di aplikasinya sehingga bisa diselesaikan pada kesempatan kegiatan ini. Tinggal melengkapi dokumen pendukungnya yang nanti akan kita sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait kegiatan hari ini. Jadi kami mohon dukungan dan kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian eh, untuk bisa bersama-sama menyelesaikan apa-apa yang memang menjadi temuan laporan BPK atas LKPP sehingga kewajiban kita Mahkamah Agung yang diminta oleh Kementerian Keuangan bisa kita selesaikan 100% tuntas sehingga nanti pada saat kita sudah menerima LHP untuk LKKL kita sudah bisa fokus lagi kepada LKKL-nya. Dan temuannya mudah-mudahan bisa kita selesaikan di tahun berjalan karena ini menjadi penilaian atas apa indeks pengelolaan aset. Jadi setiap tahun Mahkamah Agung itu dinilai oleh Kementerian Keuangan terkait IPA atau Indeks Pengelolaan Aset yang salah satunya adalah penyelesaian atas temuan laporan keuangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sehingga kita bisa menyelesaikan sesuai dengan kriteria kalau di atas 90% sampai 100% kita bisa mendapatkan indeks maksimal yaitu indeksnya 4. Alhamdulillah tahun 2024 kita mendapat indeks 4 atas temuan LKPP maupun LKKL sehingga itu menjadi salah satu yang mendukung kepada nilai IPA secara keseluruhan karena kategorinya banyak IPA itu. Termasuk dengan LBMN itu juga menjadi indeks pengelolaan aset dan alhamdulillah kita juga kemarin dapat indeksnya maksimal 4. Dan mulai tahun 2025 ini informasi awal mungkin nanti dari kami akan ada resmi bahwa satuan kerja dan Korwil secara berjenjang eselon 1 juga itu akan dilakukan penilaian juga. Jadi IPA-nya akan berlaku kepada semua satuan kerja di Mahkamah Agung. Jadi nanti kita akan melakukan penilaian atas indeks pengelolaan aset sehingga nanti apakah IPA-nya Mahkamah Agung itu betul-betul apa namanya menggambarkan eh, kondisi satuan kerja di bawahnya. Jadi kalau IPA-nya Mahkamah Agung kemarin itu kita termasuk yang bagus ya di atas 3,7 apa 3,8 gitu. 3,75 gitu. Nah, kalau satuan kerjanya jauh di bawah itu berarti sebetulnya menjadi pertanyaan bahwa kalau IPA-nya satuan kerja kecil, kenapa IPA KL-nya besar gitu kan? Harusnya kan inline ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit informasi karena ada kaitannya dengan tindak lanjut BPK ini menjadi salah satu indikator yang menjadi penilaian oleh Kementerian Keuangan pada saat dilakukan penilaian indeks pengelolaan aset yang dalam 1 tahun berjalan itu nanti diumumkan di awal tahun berikutnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon untuk bisa eh,
untuk bisa bekerja sama dan bisa membantu kami untuk bisa menyelesaikan semua yang menjadi temuan atas laporan keuangan pemerintah pusat sehingga kewajiban kita di Mahkamah Agung bisa selesai. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi Cahyadi ST atas arahan yang telah disampaikan, sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera PC atau laptop untuk kami ambil dokumentasi terlebih dahulu. Untuk host atau co-host, mohon bantuannya untuk kita ambil gambar terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak penyampaian pemaparan terkait tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Susanti Sinaga selaku staf subbagian Raca dan Pembukuan pada Biro Perlengkapan. Kepada Ibu Susi kami persilahkan. Satu, dua. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Dapat Jelas, dengar, Ibu. Mbak. Baik, saya izin share Jelas. screen ya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Zoom kita pagi ini, di mana Zoom kita pagi ini sangatlah penting karena kita akan menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP tahun 2024. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwasanya BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internet dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas laporan keuangan pemerintah pusat ataupun LKPP tahun 2024 pada bulan Mei kemarin kepada Kementerian Keuangan, di mana salah satu temuannya itu yaitu pengelolaan aset tetap berupa tanah yang dinilai belum memadai. Bapak Ibu, ada beberapa poin utama yang menjadi temuan BPK atas LKPP tahun 2024 di lingkungan Mahkamah Agung. Di mana poin yang pertama yaitu aset tetap tanah belum memiliki sertifikat tanah atas nama pemerintah RI dan atau kementerian lembaga. Temuan pertama ini terdapat pada 55 satuan kerja yang terdiri dari 64 NUK. Dan poin yang kedua yaitu aset tetap tanah yang memiliki status bersertifikat hanya pada sebagian bidang saja. Terdapat pada 81 satuan kerja yang terdiri dari 117 NUK. Dan yang terakhir yaitu aset tetap tanah yang sudah bersertifikat atas nama Kementerian Lembaga, namun belum atas nama pemerintah RI, CQ, Kementerian Lembaga dalam hal ini CQ Mahkamah Agung terdiri dari 29 NUK. Namun untuk rincian satkernya sampai saat ini kita masih menunggu dari DCKN. Bapak Ibu, dalam kegiatan Zoom kita hari ini kita akan berfokus pada temuan yang kedua yaitu aset tetap tanah yang memiliki status bersertifikat hanya pada sebagian bidang tanah.
Bapak Ibu, mungkin akan saya sampaikan sebelumnya bahwasanya temuan ini bersumber dari data aset yang ada pada monitoring sertifikasi tanah ataupun Monsera yang ada pada aplikasi Siman, di mana salah satunya terdapat aset tetap tanah yang memiliki status sertifikat sebagian bidang. Perlu diketahui bahwa tanah yang bersertifikat sebagian bidang disebabkan beberapa indikasi. Dalam hal ini, indikasi yang pertama yaitu terdapat perbedaan pencatatan luasan tanah pada aplikasi Sakti dan Siman. Untuk contoh tindak lanjutnya terhadap kasus ini yaitu koreksi luasan tanah sesuai dengan sertifikat tanah pada aplikasi Sakti pada menu perubahan kuantitas, nanti Bapak Ibu bisa pilih berkurang atau bertambah. Contoh dari temuan kasus indikasi yang pertama ini adalah misalnya nih luas tanah pada sertifikat itu 100 meter persegi. Luas tanah yang tercatat pada Siman 100 meter persegi, namun luas tanah yang tercatat pada aplikasi Sakti adalah 50 meter persegi. Maka tindak lanjutnya adalah di aplikasi Saktinya, yaitu Bapak Ibu bisa melakukan koreksi luasan pada aplikasi Sakti, nanti pilih yang bertambah 50 meter persegi, sehingga nanti luasan tanah yang di Sakti akan sama dengan yang di Siman maupun di sertifikat, yaitu 100 meter persegi. Bagi Bapak Ibu yang terdapat indikasi yang pertama ini nanti, maka data dokumen dukung yang harus Bapak Ibu lampirkan yaitu surat keterangan KPB dan RTH perubahan luasan yang ada di Sakti. Selanjutnya, indikasi yang kedua yaitu kesalahan pencatatan luasan tanah pada aplikasi Siman. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya kemarin ambil di salah satu satker di mana terdapat luasan tanah yang salah pada aplikasi Simannya. Contoh, Bapak Ibu bisa lihat di layar di tab dokumen. Ketika Bapak Ibu buka, ada kolom luas bidang, di mana luas bidangnya hanya 51 meter persegi. Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata luas tanah yang sebenarnya yang di Sakti maupun di sertifikat yaitu 1.440 meter persegi. Nah, hal ini akan menyebabkan bahwasanya masih ada nih sebagian tanah yang belum bersertifikat. Nah, dan yang setelah dilakukan verifikasi, bahwasannya yang benar adalah 1.440 meter persegi. Maka dari itu, Bapak Ibu bisa melakukan koreksi ataupun perbaikan di master aset Siman di tab dokumen. Nanti di user operator Bapak Ibu sekalian, di sini di dokumennya akan ada satu ikon edit ataupun hapus. Nanti Bapak Ibu bisa edit luasan bidangnya menjadi sesuai dengan sertifikatnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang menjadi nanti temuannya seperti indikasi yang kedua ini, Bapak Ibu bisa menyiapkan data dukungnya seperti surat keterangan KPB ataupun surat keterangan KBB dan screenshot perbaikan yang ada di Siman. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memperbaiki sesuai dengan yang benar, Bapak Ibu bisa screenshot tuh yang di Siman. Nanti itu sebagai bukti juga bahwasanya di Simannya sudah dilakukan perbaikan menyesuaikan dengan luasan yang ada di sertifikat. Oke, kita lanjut lagi. Indikasi yang ketiga yaitu terdapat perbedaan jumlah bidang tanah dengan jumlah sertifikat atas nama pemerintah RI CQKL pada aplikasi Siman. Contohnya, Bapak Ibu bisa lihat di menu dokumen juga. Ini saya ambil salah satu satker kemarin. Jadi dia ada dua bidang tanah, di mana satu bidang tanah yang hanya memiliki sertifikat, sedangkan bidang tanah yang kedua tidak memiliki sertifikat. Kemungkinan bidang tanah yang kedua ini terdapat kesalahan ataupun seharusnya tidak ada. Nah, untuk kasus seperti ini, jika Bapak Ibu membuat ataupun menambah bidang-bidang tanah, maka nanti Monsera akan ataupun Siman akan membaca bahwasanya terdapat beberapa bidang tanah
dan sertifikatnya hanya satu, maka dia akan beranggapan bahwasanya masih ada bidang-bidang tanah yang belum disertifikatkan. Padahal ketika kita lihat sertifikatnya, luasannya itu sudah sama dengan luasan yang pada bidang tanah yang pertama. Nah, jika seperti itu, Bapak Ibu bisa menghapus bidang tanah yang lainnya yang mungkin tidak sesuai ataupun mungkin ada yang salah. Jadi disesuaikan antara jumlah sertifikat dan jumlah bidang tanahnya. Jika memang sertifikatnya ada dua, maka bidang tanahnya bisa menjadi dua. Tapi kalau memang sertifikatnya cuma satu, maka bidang tanahnya normalnya itu memang hanya satu di sini. Jadi, soalnya kalau Bapak Ibu bisa menambahkan bidang tanah yang lain lagi, nanti Siman akan baca nih. Masih ada nih bidang tanah yang belum sertifikat. Apakah memang ini belum sertifikat? Gitu. Nanti untuk indikasi yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang temuannya terdapat indikasi ini, data dukung yang Bapak Ibu lampirkan itu yaitu surat keterangan KPB maupun screenshot dari Siman sama dengan indikasi yang kedua tadi. Jadi setelah diperbaiki di Simannya, maka Bapak Ibu screenshot bahwasanya di Siman sudah benar, tidak ada lagi bidang tanah yang belum bersertifikat. Oke, selanjutnya indikasi yang keempat. Nah, untuk indikasi yang keempat, setelah dilakukan verifikasi antara pencatatan luasan di Sakti dan di Siman sudah sesuai, terus pencatatan luasan tanah di Siman juga sudah sesuai, namun masih terdapat selisih ataupun sebagian bidang masih terbaca belum bersertifikat. Berarti ternyata masih ada tanah yang benar-benar belum disertifikatkan. Nah, untuk tindak lanjutnya ini, Bapak Ibu agar mengidentifikasi ataupun memonitoring seluruh aset tetap yang belum memiliki bukti kepemilikan ataupun sertifikat. Kemudian melanjutkan ataupun memproses pengurusan sertifikat untuk bidang tanah yang belum bersertifikat ke kantor pertanahan setempat. Setelah itu, Bapak Ibu agar berkoordinasi secara intensif kepada KPKNL dan kantor pertanahan setempat. Nah, untuk indikasi yang keempat, jika temuannya di Bapak Ibu indikasi yang keempat ini, maka data dukungnya apa? Data dukungnya adalah surat keterangan KPB dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen pendukung lainnya ini bisa mungkin jika satuan kerja sudah ada yang dalam proses pengurusan sertifikat ke kantor pertanahan, berarti Bapak Ibu bisa melampirkan permohonan eh, penerbitan sertifikat ke kantor pertanahan, ataupun masih ada yang mungkin terkendala ataupun permasalahan yang belum diselesaikan sehingga belum bisa dilanjutkan proses sertifikasinya di eh, kantor pertanahan setempat, Bapak Ibu bisa melampirkan dokumen tindak lanjut. Misalnya progres yang Bapak Ibu sudah lakukan apa aja sih terkait sertifikasi ini gitu. Jadi Bapak Ibu di samping SKKPB tersebut, nanti Bapak Ibu bisa melampirkan dokumen-dokumen yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan hanya SKKPB-nya aja, harus ada dokumen pendukung lainnya bahwasanya memang memang Bapak Ibu sudah menindaklanjuti tanah tersebut memang belum bersertifikat. Betul. Dan yang terakhir, kertas kerja, seluruh data dukung tadi nanti Bapak Ibu upload dan mengisi keterangan di kertas kerja yang sudah kami sediakan. Terkait teknis maupun teknis perbaikan di Siman ataupun di Saktinya, nanti pembina wilayah akan mendampingi ataupun membantu Bapak Ibu sekalian pada saat Zoom kita hari ini. Oke, sekian paparan dari saya. Semoga langkah-langkah perbaikan baik di Siman maupun di Sakti yang sudah saya sampaikan tadi bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Selanjutnya, kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu peserta yang akan bertanya, diharapkan menggunakan fitur raise hand. Halo, izin Bu. Soalnya lo kita.
Ya, Halo, oke, Assalamualaikum dari PA warahmatullahi. Kota Mobagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini setelah untuk PA Kota Mobagu, setelah saya lihat dari data yang dikirimkan oleh Korwil dan langsung aplikasinya ini antara data ukuran tanah kita sama, Bu, tidak ada kesalahan. Terus di laporannya juga di sini yang data dari Korwil di keterangannya itu tidak terdapat Maaf Ibu, kesalahan. suaranya tidak terdengar. Maaf Ibu, suaranya kurang terdengar ya. Oh, ya izin Bu, sudah kedengaran? Sudah kedengaran Bu? Sudah tapi Masih kecil kurang, Ibu. ya. Oh Bisa kecil, di volumenya dinaikin lagi Bu. masih besar. Sudah kedengaran Bu, izin. Sudah kedengaran Bu? Masih kecil Ibu, mungkin Oh bisa langsung speaker dari laptopnya ya. cek Bu, cek. Halo, cek. Suaranya bisa terdengar? Bisa, Soalnya bisa. kami dari PC Media Center. Boleh? Suaranya jelas? Jelas Halo, cek Bapak. Jelas Bapak. satu dua. Mungkin volumenya aja dibesarkan ya. Ya, ya. Izin Bu, kedengaran? Kedengaran Ibu, silahkan Ibu. Oh iya, izin Bu. Untuk Satker Pengadilan Agama Kota Mobagu, ini izin Bu. Sesuai ini daftar yang dari Korwil, untuk kolom keterangan di situ tidak terdapat kesalahan. Sudah ditindaklanjuti dan saya juga suruh buka sama operator terkait apa yang sampaikan Mbaknya tadi, yang antara sakti dan siman tidak sesuai, berarti diperiksa. Nah, setelah saya lihat ini antara sakti dan siman itu ukurannya sama untuk Pengadilan Agama Kota Mobagu karena kita masuk di list yang temuan BPK. Izin Bu. Baik, Mbak Susi Baik mau Ibu, menjawab. seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya temuannya ini berdasarkan monitoring sertifikasi tanah pada bulan Maret kemarin, jadi bukan sekarang. Nah, jadi kemungkinan pada saat bulan Maret kemarin untuk Satker Ibu masih terdapat yang bersertifikat sebagian bidang. Namun ketika kita lakukan pengecekan sekarang, ternyata sudah ditindaklanjuti sebelumnya gitu. Untuk hal yang seperti ini memang ada di beberapa satker memang temuannya di BPK ada, namun ketika kita melakukan pengecekan tidak ada selisih bidang, tidak ada selisih luasan maupun di sakti maupun di siman, berarti Bapak Ibu sudah menindaklanjutinya, berarti sudah pernah dilakukan perbaikan maupun di sakti ataupun di siman. Nah, untuk dokumennya, Bapak Ibu tetap membuat surat keterangan KPB dan tetap atau gini Ibu, boleh saya tanya, apakah di Saktinya pernah di tahun 2025 ini pernah dilakukan perubahan kuantitas, perubahan Eh, luasan tanah? izin Mbak Susi, suara Iya, terdengar? terdengar, terdengar Pak. Ya jadi gini Mbak, itu memang pada saat kalau tadi sesuai penjelasannya per Maret 2025, itu kan jadi memang pas triwulan satu kan kita dapat surat yang terkait IGT ya, betul ya? Iya, ya Yang betul. informasi geospasial itu. Iya, Nah, memang pada saat itu eh, kami sempat ada kesalahan. Harusnya kan memang dia itu di juknisnya kalau yang sudah ada datanya cukup klik tanda pensil aja kan ya, iya cukup betul. rubah. Nah, kebetulan saya pada saat itu pas rubah sudah mengikuti juknis dan beberapa kali ternyata tetap data tidak ditemukan. Nah, akhirnya saya iseng-iseng coba klik tambah. Nah, ternyata itu
mungkin berefek ke situ kali ya, jadi tambah bidang. Makanya pun pas di laporan Wasdal semester 1 dia muncul juga. Cuman saya juga udah koordinasi sama Korwil terkait itu. eh, saya juga udah bikin surat KPB pada saat di laporan Wasdalnya dan saya sudah tindak lanjuti dengan menghapus bidang itu. Oh, Iya iya. memang kayaknya efek dari situ Bu, karena waktu itu sempat ngelihat juga di Monseranya, loh kok jadi 2 bidang, apa gara-gara pas input IGT ini ya, ternyata mungkin benar dari situ deh. Oke, baik. Bapak berarti memang pernah ada 2 bidang ya? Dan Dia sudah dilakukan. sebenarnya bidangnya memang cuma satu, Iya, dari Sakti, Siman, Monsera semuanya tuh udah bener semua, udah dari segi luasan, kuantitas, bidangnya semua sama. Nah, cuman pada saat Maret itu pas input IGT itu memang saya ada iseng-iseng klik tambah, ternyata berefek kemana-mana. iya, betul Bapak. Jadi ketika Bapak apa mungkin pada saat Bapak tambahkan bidang yang pertama, nah itu menjadi temuannya BPK bahwa terbaca sudah ada 2 bidang gitu. Ya, Berarti nanti perbaikannya Bapak screenshot ulang tuh yang disiman bahwasanya sudah 1 bidang dan buat surat keterangan KPB yang menyatakan bahwasanya pernah ataupun terdapat kesalahan pencatatan bidang tanah pada aplikasi simannya gitu. ya berarti apa namanya? Saya bikin surat KPB sama sekalian upload screenshotan di Simannya, Iya, kemudian upload juga surat KPB yang waktu diupload di Wasdal itu kali ya, Mbak ya, iya. biar oke deh kalau gitu. Itu nanti diuploadnya di mana itu, Mbak? Nanti setelah ini akan ada breakout room dengan pembina masing-masing, bisa Oh iya disampaikan iya di iya. sana. Oke oke oke, siap siap Mbak. Oke deh Mbak kalau gitu, berarti kalau base datanya dari 2025 memang ya saya ada kesalahan itu, memang ada Iya, tambah bidang di Simannya. Mohon maaf Mbak. iya betul. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Dari Kota Mobagus sudah dijawab ya. Untuk penanya selanjutnya bisa dari Ditjen Badilum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Terdengar Bapak? Terdengar Baik, Bapak. terima kasih atas waktunya. Kami dari Badilum, saya Indra Kurniawan mewakili Pak Sekretaris Ditjen Badilum yang saat ini ada rapat dengan pimpinan lain. Untuk dari Badilum sendiri, setelah melihat kertas kerja, mungkin saya boleh share sedikit ya, Iya, boleh Pak. izin. Berdasarkan share screen, di rekap temuan ini di poin nomor 1 itu ada kategori temuan yang di KTP 16 aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya di sini tertulis Badilum ada 6 NUK. Cuman kalau kita lihat detail di mana di kertas kerja yang KTP 16 itu datanya tulisannya di Jen Milton. Mohon klarifikasi pertama terkait yang detailnya ya. Apakah itu Badilum atau di John Milton. Kalau kita lihat di KTP 16 di sini di baris 153 sampai 158 ada 6 NUK memang. Cuma di sini kategorinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Mungkin nanti bisa dipastikan apakah memang di Badilum atau di John Milton atau ini hanya salah penulisan di sini aja. Itu yang pertama. Selanjutnya untuk di Dijen Badilum ada di lampiran KTP 17 lampiran 42. Di sini memang ada dua tanah Badilum yaitu NUP 4 NUP 26 dan NUP 27. Berdasarkan data terdapat kesalahan pencatatan luasan pada aplikasi Sakti yang ada perbedaan dengan Siman. Kalau boleh kami jelaskan perbedaan dari luasan Sakti dan Siman, sebetulnya ini ada histori di tahun 2021 yang menyebabkan terdapat perbedaan. Memang betul pada NUP 26
sesuai sertifikat luasan saat ini adalah 960. Tetapi di Sakti itu di tahun 2021 kami telah melakukan koreksi luasan dan juga sebagian selisih 410 ini tanahnya sudah kita transfer ke Kementerian PU atau Ditjen Cipta Karya. Karena ada rumah negara golongan 3 yang statusnya pada saat itu sudah disetujui menjadi golongan 3 dan harus dilakukan eh, apa namanya kiriman atau transfer ke PU. Kita juga menindaklanjuti transfer itu sesuai dengan BAST dari Pak Sekretaris Mahkamah Agung dengan Dirjen Cipta Karya pada saat itu. Mungkin datanya sudah saya sampaikan secara offline ke Bu Safety kemarin. Begitu juga data dukung register transaksi harian transfer keluar dari Badilum maupun register transaksi harian transfer masuk dari Ditjen Cipta Karya. Jadi secara real sebetulnya luasan 410 ini adalah tanahnya itu memang sudah tercatat di Ditjen Cipta Karya. Nah, kalau memang kami melakukan koreksi lagi, apakah nanti secara LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat itu tidak double? Secara di Ditjen Cipta Karya ada, sudah kita transfer dan mungkin saat ini tercatat di sana. Kalau kita balikin lagi tanahnya ini menjadi 960 di Sakti, berarti kan secara pencatatan ada overstate atau kelebihan atau istilahnya duplikasi pencatatan. Itu yang pertama. Untuk yang NUP 27 sebetulnya kasusnya sama. Kasusnya itu eh, secara sertifikat sebetulnya NUP 27 ini semula itu adalah NUP 21 tanah juga dengan luasan 2.325. Kita telah melakukan transfer ke Ditjen Cipta Karya juga seperti tadi seluas 650 sehingga dari luasan semula 2.325 setelah dikurangi 650 adalah luasan pada sakti 1.675. Nah, perbedaannya kalau di NUP 27 memang pada saat kita mengisi di Siman eh, kemarin di data sertifikat historinya ada pengurangan memang dari 2.325 sudah berubah menjadi 1.707 karena udah ada sebagian yang sudah dijual belikan. Nah, kalau yang kasus ini selisih yang 32 sebetulnya bisa dijelaskan adalah selisih 1.675 ini adalah uh, hitungan dari sertifikat awal 2.325 dikurangi 650 sehingga di Sakti 1.675. Nah, 1707 ini data angka dari 2.325 sudah ada yang dipecah. Tapi memang di Sakti belum kita lakukan. Kalau melihat real, seharusnya data sertifikat yang sekarang adalah 1.707 dikurangi 650 yang ada di Ditjen Cipta Karya. Nah, untuk yang case 27 ini saya masih mungkin nanti tindak lanjutnya kita mungkin secara offline minta mohon petunjuk lagi dari pembina eselon 1. Mungkin itu aja dari Ditjen Badilum terkait dua kekurangan atau perbedaan dari data sakti dan maupun di Siman. Terima kasih. Baik, Baik, Bapak, Bu terima Siti. kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya akan menjawab yang terkait KTP 16 ya. Oke, untuk kegiatan Zoom kita pagi hari ini memang kita belum menyinggung terkait KTP 16 dikarenakan KTP 16 itu temuannya di LKKL, bukan di LKPP. Dan untuk seperti yang Bapak bilang tadi, di rekapannya adalah Badilum, sedangkan di eh, rinciannya itu adalah Badi Milton. Nanti untuk itu setelah LHP LKKL terbit, nanti kami akan melakukan pengecekan apakah di Badilum ataupun di Badi Milton gitu. Terus yang lampiran 42 yang NUP 26 berarti sudah dilakukan transfer ke mana tadi Pak? Maaf. Dilakukan transfer ke Prakarya. Ditjen Cipta Karya Kementerian Oke. PU.
Ya, udah dilakukan transfer ke Kementerian PU. Untuk sertifikatnya, apakah memang sudah dilakukan pemecahan, Pak? Belum, jadi proses jual beli rumah negara pada saat itu, setelah rumah negara menjadi golongan 3, dari Kementerian PU, dia menindaklanjuti BAST yang dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan Dirjen di sana, bahwa tanah dan rumahnya itu memang setelah golongan 3 harus dikelola oleh Dirjen Cipta Karya. Kondisinya, eh, tanah itu masih dalam satu gelondongan sertifikat seluas 960 ya. Nah, ada satu rumah yang harus yang rumah dan tanah yang harus kita transfer. Karena rumah dan tanahnya masih dalam satu sertifikat, kita melakukan koreksi keluar atau reklas keluar dulu dari NUP yang semulanya itu ada NUP 19 dengan luas 960. Kita lakukan pecah dari 960 kita buat jadi dua NUP. Yaitu terbentuklah NUP 26 seluas 550 karena 450-nya harus ditransfer ke PU kan ya. Nah, kita buat lagi satu NUP itu dengan data tanah negara golongan 3 di Hmm. NUP 1. Nah, NUP satunya inilah yang kita lakukan transfer ke PU. Seperti itu. Nah, untuk proses pemecahan sertifikat atau pengurangan itu akan dilakukan setelah pembeli ini selesai atau melunasi sewa belinya. Setelah melakukan sewa beli, baru nanti Ditjen Cipta Karya akan mengeluarkan berupa bukti pelepasan hak atas tanah. Setelah pelepasan hak atas tanah keluar, baru dia akan meminjam sertifikat induk dari Badilum, dibawa ke BPN, dan akan dilakukan koreksi atau pengurangan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, saat ini, rumah itu kan kondisinya atau letaknya ada di Sunter Agung. Hasil rapat mungkin di akhir tahun kemarin, ternyata dari Kementerian Keuangan, proses pembelian itu dibatalkan atau tidak disetujui. Kondisinya mungkin Pak Yudi tahu juga kondisinya nanti kondisinya itu rumah itu akan dikembali fungsikan ke ke Mahkamah Agung. Apakah nanti lewat Badilum atau langsung ke Biro Umum. Yang rencana tanah itu ada 6 rumah yang akan dilakukan pembangunan flat untuk rumah dinas hakim. Nah, kalau misalnya di NUK 26 ini kita lakukan koreksi tadi sesuai arahan, kedepannya juga akan dikembalikan satu NUK tanah yang seluas 450 itu ke Mahkamah Agung, khawatirnya nanti akan double-double. Makanya kita perlu arahan lebih lanjut nih, apakah kita lakukan atau kita apain dulu untuk koreksi tindak lanjut ini, atau kita bisa melakukan informasi ini ke BPK. Itu untuk yang NUK 26, Mbak Susi. Baik. Mungkin dari Pak Sam ada tanggapan, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin tambahan aja ya buat Mas Indra, teman-teman. Jadi ternyata setelah ada verifikasi awal, perbedaannya di luasan di Siman dan Sakti. Nah, kita biasanya melihat sertifikat Mas Indra kan. Oh, sertifikatnya ini 960 gitu kan. Berarti kemungkinan yang salah Saktinya gitu. Nah, setelah dijelaskan oleh Mas Indra, ada informasi lain bahwa yang realnya memang hanya berapa tadi 550 ya, karena sudah dipecah secara NUP dan kemudian ditransfer ke Ditjen Cipta Karya. Memang untuk kondisi ini menjadi perlakuan khusus, namun kalau untuk tindak lanjutnya saya kira eh, kita bisa coba lakukan perubahannya justru tidak di Sakti, Mas Indra, di Simannya. Iya. Luasan, jadi kita parsial Siman, dengan tetap mengupload sertifikat yang 960 kan. Nanti begitu ada temuan di Monsera ataupun dari KPKNL, ini kok beda nih gitu kan catatannya antara luasan yang di input di Siman dengan yang ada di sertifikat. Nah, baru kita bisa jelaskan seperti itu. Jadi kita sama-sama menyesuaikan luasan real antara Sakti dan Siman. Nah, sekarang Saktinya sudah sesuai dengan realnya. Nah, tinggal di Simannya. Nah, biarkan nanti Siman berbeda dengan luasan yang ada di sertifikat, karena itu kan berupa dokumen ya. Nah, itu bisa kita jelaskan dalam proses yang tadi disampaikan Mas Indra. Artinya kalaupun jadi nanti dijual belikan, pasti ada proses pemecahan. Tapi jika tidak ya
Kita lihat nanti kan kalau kembali ya kita akan sesuaikan lagi sesuai dengan luasan tanpa harus ada perubahan di sertifikat. Seperti itu mungkin ya Mas Indra, nanti kita coba di Simannya. Saya juga belum tahu di Simannya bisa seperti itu atau tidak. Karena kalau dulu-dulu biasanya nginput luasan berbeda dengan sertifikat itu di apa namanya disalahkan. Nah, apalagi sekarang sudah ngeling ya, sertifikat itu kan ngeling ya. Ketika kita nginput nomor sertifikat, ngeling dengan luasan yang berbeda bisa atau tidak gitu. Tapi setidaknya nanti kita coba dulu di Siman, mungkin nanti bisa dipandu sama Mbak Septi ataupun nanti ada bagian dari Bimon untuk perubahan di Simannya. Yang pasti kita mencatat sesuai dengan real dulu. Jangan sampai nanti kita mencatat overstate baik di Siman ataupun di Sakti. Kalau di Sakti kan bisa kita sesuaikan ya sesuai real. Nah, mudah-mudahan nanti di Siman juga bisa gitu. Tapi saya agak ragu karena memang sekarang kondisinya ngeling nih. Ketika kita nginput nomor sertifikat itu ngeling ke apa data di BPN dengan luasan juga atau tidak gitu. Nanti kita coba deh gitu. Yang penting penjelasannya sudah cukup komprehensif, saya pikir ya. Walaupun nanti tidak bisa, artinya kita bisa jelaskan tanpa harus melakukan koreksi di Sakti. Nanti kita apa? Kita rubah ya tindak lanjut di atas kerjanya. Seperti itu, Mas Indra. Termasuk yang NOP 27 ya, nanti paling diverifikasi lagi. Yang penting kita mencatat sesuai realnya dulu, gitu. Baik di Sakti atau Siemens. Baik, terima kasih Pak Sam. Ya. Baik, terima kasih Pak Sam, Mbak Susi. Dari Dirjen Badilum, apakah sudah terjawab semua? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya dari PN Kupang, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk PN Kupang memang terkait selisih pencatatan, ini kondisi mungkin dapat kami share screen dulu, Mbak, untuk apa bisa melihat situasi kondisinya di PN Kupang. Boleh, silakan Bapak. Belum masih di sini. Oh, ini WA-nya. Bukan ya itu. Belum bisa ini, Mbak. Jadi untuk kondisinya untuk pencatatan aset berupa tanah di PN Kupang berdasarkan GS 1971 Mbak, itu PN Kupang kami memiliki luasan tanah sebesar 25.000 meter persegi. Nah, yang telah tersertifikatkan sekitar sudah 7 sertifikat. Nah, namun ada beberapa eh, aset yang belum kami sertifikatkan. Dan izin kami akan buka dulu yang donat ini sama itu sendiri. Tunjukkan ya saya. Oke. Saya ya, share screen dulu. Oke. Jadi untuk yang GS kami, Mbak, izin ini tanah PN Kupang masih berdasarkan GS ini dari tahun 1971 Kupang di halaman berikut. Nah, dari luasan tahun ini, Mbak, ternyata sudah banyak dipakai juga untuk sarana prasarana umum, termasuk ada juga pembuatan sertifikat tanah untuk kementerian lembaga lain dan BUMN yang juga menyentuh atau masuk dalam situasi gambar situasi dari GS kami. Nah, yang untuk gambar GS yang sudah kami kemarin minta kerjasama dengan BPN untuk pengembalian batas, yang satu lagi kita ya belum stop ya. Ya. Terlihat ya Mbak yang untuk gambar situasi untuk pengembalian batas GS kami. Nah, di sini untuk
Untuk warna yang hijau itu sudah terbentuk sertifikat untuk Pengadilan Negeri Kupang dan ada juga untuk Petun Kupang yang sudah kami transfer keluar ke PN Kupang, Petun Kupang. Dan yang untuk garis eh, plot area yang kuning itu merupakan area GS PN Kupang yang sudah dibuatkan sertifikat oleh BUMN, kementerian lembaga lain dari Kemenkumham, dari Kementerian, mohon maaf, dari Dinas PU dan kantor camat. Nah, itu yang sudah masuk. Nah, sehingga termasuk eh, jalan utama, jalan protokol utama, jalan Palapa. Nah, ini semua sudah makan juga dari apa? Masuk dalam GS kami sehingga luasan kami yang tadi pencatatan yang 9.000 itu sebetulnya harus dikurangi dengan yang sudah masuk ini, Mbak. Nah, ini kira-kira kalau kemarin izin kami sudah kerjasama dengan BPN untuk menerbitkan sertifikat di area plot yang berwarna biru yang belum disertifikatkan. Nah, sehingga eh, untuk pengkoreksian catatannya kami mohon petunjuk juga untuk yang daerah-daerah kuning apakah kami lepas atau mohon petunjuknya seperti bagaimana termasuk untuk jalan raya, jalan Palapa yang di depan kantor. Dan untuk izin, iya, mohon maaf untuk yang penyelesaian untuk yang eh, seng bukan sengketa ya, tapi untuk yang sudah masuk. Nah, ini kami mohon petunjuk. Sehingga luasan kami kalau kemarin dengan BPN kami hitung untuk PN Kupang dari 25.000 meter persegi itu kurang lebih kita hanya menguasai sebanyak nanti 4 berapa? 17 ya. Iya. Ya, nanti kurang 18. Kurang lebih menguasai sebanyak 17 meter persegi saja. Sisanya itu sudah menjadi fasilitas sarana prasarana umum dan sudah masuk juga yang dipakai oleh kementerian lembaga lain termasuk BUMN juga. Mohon petunjuk, izin. Ya, baik. Dari Mbak Sisi atau dari Pasam, ada tanggapan? Dari saya dulu mungkin ya, bagus sih ya, biar kita perjelas dulu ya. Iya, betul, Pak. PN Kupang, jadi kalau historinya 25.000 sampai sekarang mungkin juga kita sama-sama tahu ya, tadi sudah diceritakan. Nah, cuman kita coba buka di data itu kan, PN Kupang untuk NUP 3 itu mencatat luas tanah itu 9.588, gitu ya, benar Ya, ya? ya, Nah, mungkin ini berdasarkan sudah pengukuran-pengukuran ya, yang ya, dikuasai itu segini besarnya. Nah, ya, cuma sertifikat yang terbit baru 1.347. ya, Jadi mungkin Bu Susi kita bisa kategorikan ini merupakan tanah yang baru bersertifikat sebagian. Karena sebagiannya lagi mungkin masih dalam kepengurusan. Begitu nggak, PN Kupang? ya, siap. Dan yang izin untuk belum bersertifikat itu yang kalau kami hitung Hmm. sekitar apa 8 8 pun ya. 8241. 8241. Iya, 8241. Nah, dan nanti untuk sertifikat yang bisa kami terbitkan yang tidak menyentuh artinya perbatasan yang sudah digunakan Ya, oleh kementerian lembaga lain sama BUMN itu kami cuma bisa dapat 1.200 sekitar 1.200 meter persegi saja. baik. Ininya Berarti 9.588 ini juga belum pasti segitu ya. Karena yang tadi ya dijelaskan karena masih ada digunakan ya, oleh pihak lain. termasuk jalan raya tuh Pak Sam izin untuk Siap, siap. jalan raya Jalan Palapa seperti itu. Kalau pengukuran yang dikuasai oleh Kupang sendiri, apakah sudah ada? Yang tadi disampaikan Bapak, ini kan cuma dapat 1.000 ya. Itu Ya, eh, sudah ada belum pengukurannya? Ini kan 1347 itu sudah ada sudah. sertifikatnya. Semua, semua sudah ada, ya. Tapi kalau untuk 9.000 itu kemarin karena kami perhitungannya menghitung dari sisa luasan 25.000 itu, Pak. Siap. Berarti Ya, sekarang yang dikuasai pencapaian hanya 1.347. ditambah Yang ditambah betul-betul 1.200. ditambah, Ya, ditambah berapa? ditambah 1.200. Ditambah 1.200. Ya, siap. Berarti 2.500-an ya. Ya, siap.
Nah, kalau nanti tindak lanjutnya, kalau sudah yakin dengan kondisi tersebut, maka eh, ini dokumennya adalah pengukuran BPN yang 2.500 ini. Ya, berdasarkan pengukuran BPN. Ada dokumennya ya. Nah, Ada cuma 1.200 ini dalam proses pensertifikatan. sertifikatan, ya siap. Ya, berarti kondisi gini, untuk PN Kupang nanti tindak lanjutnya bisa melakukan koreksi sama-sama di Sakti dan Siman itu menyesuaikan ke angka 2.500 seperti itu. Nanti di sertifikatnya kan baru 1347. Nanti bisa Ya, dikategorikan di Monsera itu merupakan tanah yang bersertifikat sebagian seperti itu. Mungkin Mbak Susi bisa tambahin. Tadi udah kita kerucutkan. eh sedikit menambahkan berarti nanti teknis di Simannya itu nanti Bapak bisa menambahkan satu bidang tanah lagi yang belum bersertifikat tadi. Jadi nanti ada 1.300 yang sudah sertifikat dan ada satu bidang tanah lagi yang masih menunggu proses sertifikat. Jadi memang ya, benar nanti bahwasannya masih bersertifikat sebagian bidang. Gitu. siap, Pak. Oke, Nah, siap. itu mau jadi satu bidang atau jadi dua bidang, Pak? 1.300 dengan 1.200. Untuk itu kan untuk PT. Jadi Iya, kalau jadi jadi izin Pak untuk lokasi kami yang 1.300 yang iya, iya tanah ya. 1.300 Nah, itu pertama. memang AC tanah kami, tapi untuk rumah dinasnya rumah dinas pengadilan tinggi Pak. Jadi memang Baik. kami koordinasi dengan sekretaris PT Kupang untuk nanti kami lakukan transfer keluar baik untuk tanah tersebut. Nah, nanti sementara untuk yang apa kami akan pisahkan untuk pisahkan menjadi aset tetap PNB Kupang, PN Kupang siap. Yang 1.200. Baik, kalau gitu Seperti nanti itu. kita bahas lebih lanjut ya di breakout Ya, room ya. ya siap. Elvita, mungkin tambahan izin sedikit terkait juga Boleh. dengan IGT itu mungkin tinjutnya agak perlu diinikan karena tinjutnya itu salah ya. Maksud saya di Siman itu kan sudah tercatatnya sertifikatnya 1.300. Harusnya di Hmm, dalam apa dokumen tab dokumen di Siman itu tetap ditinjut 1.347 itu. Jadi supaya dia valid bahwa ini soalnya sudah ditinjut Satker, tapi tinjutnya masih kurang sesuai dengan yang diarahkan oleh BPN gitu. Nah mungkin itu juga supaya clean and clear nanti, maksud saya clean and clear di 1347 dulu yang sesuai memang sertifikatnya ada gitu. Nah baru nanti treatment kedua adalah menambahkan kalau memang ada tambahan nanti totalnya seluas 2.500 sekian gitu. iya. Iya, nanti kita akan bahas, Mbak. Kalau emang nanti kan kita tadi saya bertanya, memang ini khawatirnya 2.500 ini ada berdiri bangunan-bangunan di mana nanti misalnya dua bidang tanah kita paksakan dua bidang ternyata di atasnya berdiri satu gedung. Itu kan nanti kita akan diskusi lagi ya. Tapi kalau secara tanahnya aja betul kata Mbak Ulfa dan Mbak Susi, artinya ini 1.347 kita akan koreksi dulu nih. Itu kan sakti sesuai 1.347 IGT. Nanti ada lagi satu tanah 1.200 tapi belum bersertifikat kan gitu kan. Maksudnya gitu kan. Nah, nanti kita akan coba diskusikan itu memang jalan yang paling mudah. Tapi saya mengkhawatirkan nanti jangan-jangan di atasnya dua berdiri satu gedung, tapi nggak ada masalah juga sih. Bisa 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 ya Susi ya. Dua bidang sertifikat itu di atasnya berdiri satu gedung. Kalau apa sih Nanti ngomongnya ngomong gitu ya? ya Saya nanti kita mancing aja. perdalam lagi dengan Penkupang. Kebetulan Penkupang nanti dengan saya ya nanti ya. Kita bahas lebih Ya, lanjut ya Pak. dengan PT. Baik. Siap. Kasih Pak Sam. Tuh, alasan. Terima kasih Pak Sam, Mbak Ulfa, Mbak Susi, atas tanggapannya dan jawabannya. Untuk PN Kupang gimana? Sudah terjawab? Sudah? Oke, kita lanjut satu lagi mungkin ya, sebelum sebelum nanti mungkin ada breakout room untuk masing-masing pembina. Satu lagi dari PN Sarolangun, boleh? Siap Ibu, terima kasih banyak. Izin Ibu, jadi kalau izin kedengaran suara kami Ibu. Kedengaran Bapak, silakan. Nah, jadi kalau di PN Sarolang itu kan eh,
di terjadi perbedaan pembacaan datanya itu ketika upload dokumen yang terjadi di Satker kami. Kalau di detailnya eh, mungkin sudah sama datanya, tapi ketika ada upload dokumen eh, ada perbedaan luasan yang terjadi karena kondisinya itu mungkin secara umum yang bisa kami sampaikan itu kondisi eksternalnya mungkin Pak, yang Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Karena ketika kami mendapatkan hibah Pemda itu, kan luasan tanahnya itu 4.500 meter persegi. Terus ketika kami eh, mengurus untuk sertifikatnya itu baru keluar itu sejumlah 1.900-an. Nah, terjadi perbedaan di sini di luasan itu karena sebagian tanah yang dihibahkan ke Satker Pengadilan Negeri Sarlawang itu masih terlibat eh, apa namanya perkara hukum begitu Pak. Ada sengketa. Dijaminkan ya Pak? Ada yang dijaminkan ya? Siap Bapak, iya. Jadi kami pun sudah melakukan upaya komunikasi ke Pemda dan komunikasi ke BPN, tapi terkendala dengan sertifikat induknya yang belum bisa eh, ada kejelasan. Mohon petunjuknya Bapak Ibu. Mbak Ulfa, gimana Mbak Ulfa? Boleh. Ini Saya tanahnya, lagi lihat datanya Masa. ya. Lanjut dulu Jadi ya. tanahnya itu memang 4.528 meter persegi. Cuma sertifikatnya baru ada 1.919. Nah, tadi seperti disampaikan, sebagiannya itu memang masih proses di Pemdanya, ya entah apa yang terjadi di sana. Jadi menyerahkan ke kita 4.500, tapi yang bisa disertifikatkan baru 1.919. 1.900. Nah, ini teknis disimannya bagaimana ya, Mbak ya? Artinya kalau saya sih harapannya disimannya bisa disesuaikan menjadi 4.500 karena memang sesuai penguasaan ya. Cuma sertifikat bukti kepemilikan kita cuma 1.300 gitu. Nah, itu kira-kira disimannya bagaimana ya? Kalau saktinya kan jelas seperti itu ya. BST ya Pak ya? Berdasarkan BST-nya 4.500 ya, Pak PN Saralangun. Siap Bapak. Ya, itu gimana ya Mbak Ulfa? Kalau saya cek di Siman, ini untuk di top tab dokumen sebenarnya sudah dikategorikan valid ya kalau untuk yang 300. Saya suruh dulu 900. 1.900. Cuman di Ya. sini ada eh, apa ada tambahan lagi, ditambahkan mungkin ya. Jatuhnya jadi kategori barang tidak ditemukan nih 4.500. Nah, itu mungkin perlu penjelasan nih dari teman-teman Satker nih. PN apa PN Sarolangun yang 4.000. Jadi kan 1.900 sudah dijelaskan bahwa ini adalah tanah sebagian dan sudah dinyatakan valid. Nah, tiba-tiba muncul ditambahkan sepertinya oleh operator dari PN itu eh, semuanya satu satu ini yang satu kesatuan 4.500 gitu. Akhirnya dikategorikan status ini barang tidak ditemukan oleh Satker juga sih membuatnya. Nah, mungkin Harusnya ini dua nanti ribu enam ratus ya. iya, harusnya kalau kalau sudah 1.900 dikategorikan mungkin nanti tambahnya selisihnya dari itu ya mungkin sama kayak tadi yang di PN Kupang sebenarnya. Jadi nanti baru karena ini masih sebagian, nanti pada saat mungkin nanti ada penggabungan sertifikat baru nanti dibuat menjadi satu gitu. Tapi paling tidak kita jelas gitu kan, data dari 4.500 ada 1.900 itu adalah yang memang sudah tersertifikatkan gitu. Maksudnya gini Mbak, di Siman itu, ini kan satu bidang ya. Biasanya juga memang 4.500. Ketika dicatatkan di Sakti kan 4.500. Cuma pada saat mengupload dokumen, tab dokumen di Siman, ah, ini Satker bisa ngisi 4.500 nggak Mbak? Tapi sertifikat yang diupload 1.300 itu. Maksudnya pertanyaannya ke sana.
Iya, nanti Belum, jatuhnya kategori nanti di tadi di IGT itu di dokumen itu ya, ya, kategorinya adalah tidak valid ya. Nah, tidak valid ya, itu ya, nanti disampaikan sama teman-teman bahwa ini masih sebagian. Jadi ya, tinjutnya ada betul. gitu, Mas. Betul, Mbak. Sebenarnya gitu. Maksudnya kita jangan dipaksakan disimannya di 1900 gitu, eh, Pak, di Pasar Langun. Ini kan sepertinya, benar nggak sih di simannya ini, Satker mengisi luas bidangnya itu 1900? Atau emang otomatis, Mbak, saat ngupload dokumen apa sertifikat itu, si Ya, simannya? faktor ini sih, Mas. Nginput kan itu langsung ya. Langsung terus Iya. input dokumen kan, dokumen sertifikatnya. Alangkah eh, sebenarnya sih pasnya ya kalau memang clean and clear 4.500 itu bisa walaupun masih sebagian 1.900 ya mending sebaiknya Mm. tercatatnya sih 4.500. Nanti Iya, betul. sebagiannya itu penjelasan. Dalam Iya, arti iya. ya nanti kalau misalnya tidak dikatakan tidak valid oleh BPN, kita bisa sampaikan bahwa Iya, memang itu sebagian. masih sebagian gitu. Ini mirip-mirip dengan Badilum, cuman kebalik ya. Kalau Badilum kan lebih Ya, besar. betul. Jadi nanti kita coba di simannya ya, Pak Saralangun ya. Kita coba di simannya, perbaiki. Biar nanti di IGT-nya yang muncul tidak valid gitu kan. Kalau sekarang disatakan valid oleh IGT, tapi ternyata malah selisih kan luasnya dengan Sakti. Seperti itu. Nanti yang barang tidak ditemukan ya di drop aja kalau memang sempat ngupload ya, nambahin itu. Gitu ya Izin Pak, Bapak, di simannya. berarti Silakan. kami tetap inputnya itu tetap sejumlah keseluruhan ya begitu Pak ya. Betul Pak, Kalau betul. nanti berdasarkan dokumen dia hanya sebagian, nanti itulah nanti akan dibikin dalam tindak lanjutnya Pak ya. Iya, nanti kan di GT-nya kan dinyatakan nggak valid nih. Inputnya 4.500, tapi sertifikatnya kan 1.900. Nanti ya dijelaskan di Monserahnya gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang kan kita nggak konsisten punya luasan 4.500, tapi di simannya kita men-statement hanya 1.900 gitu. Karena ada permasalahan belum sertifikat ya, gitu kan. Siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti lebih lanjut dengan pembina ya, secara teknis ya nanti di simannya ya. Siap Bapak, terima kasih Pak. Ya, Izin Pak Sam mungkin sedikit menambahkan, ya. eh, tadi barusan lihat di Siman juga, ternyata sudah dibuat dua bidang tanah dan statusnya sudah valid ya. Oke, terkait validasi ini nanti mungkin Bapak bisa berkoordinasi dengan KPKNL supaya validasinya itu bisa diturunkan. Soalnya kalau sudah valid kita tidak bisa ubah ataupun edit lagi gitu. Iya, Dek, tapi statusnya, Dek, coba lihat yang 4.500 memang statusnya valid, tapi lihat, Dek, geser scroll ke kanan, itu dia dikategorikan adalah status barang tidak ditemukan. Nah, Iya, itu juga masa. mungkin Ah, uh, uh, maksudnya Ya itu itu di nanti stop supaya aja satkernya gitu. bisa edit ataupun hapus ataupun koreksinya di simannya, status validasi yang dari KPKNL itu harus Ya, diturunkan terlebih dahulu gitu, tadi kira-kira begitu. turunkan ya status Mm-mm. validasinya yang 1.900 ya. Mm-mm. Ya kan berarti sekarang di Siman seakan-akan dua bidang, di Sakti satu bidang ya, Mbak Susi gitu ya. Iya, betul, Pak. Jadi di Siman itu bidang pertama itu yang 1.900 yang sudah sertifikat Ya. dan bidang yang kedua itu sesuai dengan BST yang 4.500. Oh, malah selisihnya nggak harusnya cuma 2.600 ya harusnya Iya. kalaupun mau. harusnya selisihnya, iya. Iya. Oke, nanti ya ditindaklanjuti ya di Siman. Sambil koreksi ke KPKNL ya, Pak Siap Saralangun ya Bapak, PN siap. ya. Minta turunkan dulu validasinya karena kita mau koreksi di Siman. Siap Bapak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih dari PN Sarolangun. Selanjutnya, boleh dari PN Kalianda. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Susi. Sebelumnya eh, kita mau nanyakan apa namanya yang dimaksud jumlah bidang tuh Mbak. Halo? Iya, Bapak. Iya, Eh, Bapak terdengar suaranya. nah, di sini kan jumlah awal
Di aset Siman 3 jumlah bidang, terus jumlah bidang akhir 1. Maksudnya gimana Mbak ya? Ap- apa maksudnya dalam satu tanah itu ada 2 bidang tanah gitu Mbak? Dibelah gitu gimana Mbak? Boleh di share screen aja, Pak? Ya, Boleh di share screen mungkin? share screen. Di share screen yang mana Mbak ya? Ya, share screen yang mana? Kok nggak ada ya? Share screen. Di Ada bagian icon atas coba Pak. share. Bagikan kalau Oh ini ya. Oh, terus soalnya di kalau di kita jumlah bidang sih nggak selisih. Tidak. iya di Simannya emang 1 sih Pak. Mana Siman ya? Ya coba Pak. Siman ini Sakti. Oh nggak ada. Apa belum dibuka ya? Nah ini kan Bapak di data ini kan ada 3 NUP Pak. Ah, ah. 3 NUP tanah kantor ya. 3 NUP. Ini Apakah belum. digabung semua kemarin atau gimana? Yang tanah kantor. Oh, Kondisi sekarang. Ini sudah ada ini koreksi perubahan. mm, Ini sudah ini sudah ditindaklanjuti dengan koreksi kuantitas ya. ya kemarin kan ada perubahan kode itu Pak ya, kode apa? Pada barang. Kode barang. Heeh. Oh, itu ngaruh nggak Pak di jumlah bidang itu Pak? Eh, jadi apa Pak? Jadi berapa kemarin Kalau nggak salah sih tanahnya? Jadi satu jadi nggak yang 3 sa- itu? iya jadi satu itu satu apa namanya? Sebidang. Satu bidang. Oh, Jadi kan bentar. terdiri dari 3 bangunan. Ya. Karena itu kan berdiri di atas satu tanah kantor. Nah, pas kemarin itu pas ada perubahan itu kan ada perubahan apa namanya ya, perubahan kode barang. Heeh. Dan itu sekarang menjadi 1. Tapi ini tanah yang kita ini tanah rumah ya Pak. Oh iya, Tanah tapi rumah. yang ini tanah rumah yang keluar di sini, Mas. Oke, kalau yang itu, Mm, yang tanah kantor kan jadi tadinya tiga juga Pak. Ini soalnya mirip-mirip nih 3 tanah juga nih. mm. Kalau Tapi yang memang kalau kita buka di simanya di sini emang satu bidangnya cuma satu sih, Mas. kantor Ini yang atau yang rumah, ini perumahan rumah. yang rumah Mm-mm. hanya satu aja. Satu, satu bidang. Kalau fisiknya, Gimana? fisiknya ada 3 atau ada satu? Di ada satu, cuman satu sertifikat. Oh, satu sertifikat. Iya. Eh, ada yang Dan bisa buka simannya nggak teman-teman? Ini Maksudnya gimana sih Mas Sam? Ini NUP berapa nih? Ini lagi buka saya coba deh. ini ya. NUP 2. Terus kenapa Pak? Dengan NUP 2? Nah, ini kan di sini jumlah bidang awal kan ada 3, Mbak. 3 apa Pak? Di suratnya ini. Oh, di Surat. surat. Oh, Oh, yang Maksud, pemberian dari Korul kemarin. bentar ya Pak. Emang ada Mm-mm. 3 bidang Pak. Cuma itu kan rekapan ya. Ini di Mm-mm. detail Bapak sudah lihat detailnya belum? Linknya, datanya. Note 1, Di Note 2 dan 3. NUP 1. Ini NUP 2. Kita ada 3 Pak yang mau kita konfirmasi Pak. Note 1, 2 dan 3. Hmm. Ini pun kalau kami lihat pembinanya sudah koordinasi kayaknya dengan Satker Bapak. Sudah Mm-mm. ada koreksi nih Pak. Ada 3 sertifikat, ada 3 rumah. 3 tanah rumah negara golongan 1. Iya, Iya, satu, Pak. dua, tiga. Iya, Pak Sam, betul. izin Pak Sam. Ya, gimana silakan Mas Sakti. Itu maksudnya, itu kan kemarin saya kasih contoh surat keterangan KPB. Nah, karena Bapak itu Hmm. kan harusnya cuma melakukan perubahan luasan pada aplikasi Sakti. Jadi Bapak Mm-mm. cukup yang di format A aja, Pak.
Oh Tidak, gitu. bukan yang format B. Kalau format B itu kan ada Oh. jumlah bintang nol tiga, jumlah akhir bintang satu itu kan contoh. Ah, ah, Bapak ah. tidak perlu buat itu, cukup yang di format A aja. Oh Oh, gitu. Mbak, itu kan perubahan kuantitas ya. Ya, iya. betul. Ah, ah. Itu perubahan kuantitas kan minus 208. 2000. Itu kan contoh ya, Pak. Itu bisa diganti disesuaikan dengan sesuai di satker Bapak gitu. Makanya itu saya warnai kuning. Oh, bukan ini aja ya, bukan maksudnya bukan yang di perubahan kuantitas yang sejumlah ini aja bukan, Mbak ya? Iya, sejumlah yang ada di data. Kalau kemarin kan Bapak melakukan perubahannya itu kan ada tiga Mm-mm. nol. Mm-mm. Dari tadinya 2.100 menjadi 724, kemudian tiga ribu sembilan Iya. ratus menjadi 1.314. Nah, Mm-mm. itu nanti diedit Heeh. sesuai luasan itu, Pak. Itu dituangkan aja Pak, dituangkan di Iya. format itu di Mm-mm. surat pernyataannya, Heeh. dituangkan dengan boleh misalnya 3 baris, satu misalnya kan, NUP Mm-mm. satu melakukan koreksi perubahan kuantitas dari 2120 menjadi 724, dua Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Lakukan perubahan kuantitas dari 3930 menjadi 1314. Jadi Heeh. format itu kan hanya contoh, jadi Oh gitu. sudah Enggak disesuaikan dengan harus perubahan yang kuantitas ini bukan ya, Mas ya? iya, itu kan Mbak Septi ngasih contoh untuk semua satker Heeh. seperti itu. Nanti Hmm. untuk angka dan nilainya disesuaikan dengan di satker masing-masing. Oh Ini gitu. kalau kita lihat historinya udah dieksekusi sih Pak oleh Bapak Mm-mm. ini. Satker Bapak udah dilakukan perubahan kuantitas, sudah Mm-mm. menyesuaikan dengan sertifikat. Walaupun Mm-mm. kita belum tahu ya kenapa ada perbedaan gitu kan, jauh banget Mm-mm. atau kita sebetulnya pengen tahunya itu Pak kenapa bisa jauh gitu. Di Mm-mm. sertifikatnya 724, di saktinya mencatat 2100 dulunya. Itu justru Mm-mm. kita pengen tahu itunya sih sepertinya. Oh Tapi gitu. kalau tidak lanjutnya sudah. Tapi kalau Bapak nanya format suratnya, surat Heeh. keterangannya, yaitu tiga-tiganya disebutkan dalam satu surat itu, Pak. Hmm. Jadi tetap kita nanti melakukan ya Mas ya, melakukan perubahan kuantitas ya. Karena di, Kan sudah ini Pak, heeh, sudah dilakukan ini saya sudah lihat nih. iya kemarin tuh sudah dilakukan waktu apa namanya, tapi kurang paham, kurang tahu juga ya apa nanti itu Oh, tinggal pas. surat, pas Pak, ini sudah pas, tinggal Oh, surat keterangannya aja. oh siap Eh, siap siap. karena kami kemarin konsultasi ke DJKN Mm-mm. untuk tindak lanjut ini tidak Mm-mm. tidak cukup dengan hanya koreksi histori BMN, Mm-mm. tapi ditambahkan dengan surat keterangannya bahwa Satker sudah melakukan tindak lanjut Mm-mm. gitu dengan menjelaskan NUP-nya masing-masing ini 1 2 3 sudah kita koreksi. Sudah Oh, seperti itu saja. enggak, soalnya kan kita kan di situ masih apa ya sebenarnya juga nambah ilmu juga sih buat kita ya Mas Ya, ya. betul. Karena kan kita kan diundang juga karena Ya, kantor PN Kalanda ada perubahan perubahan kuantitas ya, ya. sama apa namanya mas update daftar aset loh. Kita mau Hmm. udah ini Pak udah melakukan perubahan kemarin tapi nggak tahu juga sih. Ya kalau udah pas alhamdulillah gitu. Lepas Pak, cuma surat keterangannya aja yang belum Oh gitu. gitu. Jadi surat keterangan nanti kita kirim ke mana Mas? Ada nanti dengan Mbak Septi dikasih aja linknya lagi uploadnya Oh, ya. untuk ininya Mas, apa isi ininya gimana? Koreksi kuantitasnya, ngisi kolomnya. Itu kan Di 3 kali. suratnya, Heeh, ya kata Pak tiga-tiganya dalam satu surat aja. cuman kode barang sama, cuman Ya, melakukan perubahan beda kuantitas. NUP kan? Oh, NUP-nya beda kan? NUP satu perubahannya apa? Ini nih, coba oh, saya share screen ya. ah, Mana nih? Izin ya teman-teman ya. Bapak stop dulu deh. siap, siap. Bentar. Ini kan Ya, penjelasannya. heeh, heeh. Nah, nanti dari suratnya ini Pak, NUP satu Mm-mm, ada perubahan dari 2120 menjadi mm-mm, 724, mm-mm, gitu kan? mm-mm, Nanti
enter nomor 2 seperti ini. Ada Hmm, perubahan dari 3930 ke 134. ya. Oh ya Enter ini benar. lagi. Yang ketiga benar 672 Hmm, betul. ya itu Pak. Heeh. Jadi boleh nanti dibuatin tabel, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting di suratnya menjelaskan 3 NUK ini sudah dilakukan Hmm, koreksi perubahan kuantitas. begitu. Seperti itu. Ya, oke Ya. siap. Ini saya Nanti di screenshot. Heeh. ya, nanti dibantu pembinanya. Pembinanya ya Oh, untuk misalnya oh suratnya ragu nih, silakan dikirim ke pembinanya untuk dikoreksi. oh Boleh. gitu. Oke, siap. Dibuat dulu aja ya Pak ya. Oke, makasih Mas Am ya sebelumnya ya. Sama Oke, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Boleh di stop share ya, Pak? Baik, selanjutnya mungkin satu atau dua nanya lagi ya. Selanjutnya dari PA Pandan boleh? Nah, izin Bu, saya izin bertanya terkait Boleh dikeraskan lagi suaranya, Mbak? apa ya? Izin Bu mau bertanya terkait temuan untuk Satker PA Pandan. Eh, boleh saya share screen? Boleh? Kalau untuk PA Pandan itu kan ada dua temuan ya Bu. Yang satunya udah ditindaklanjuti dan satu lagi itu kesalahan pencatatan jumlah bidang. Untuk yang sudah ditindaklanjut ini kita perlu buatkan SKKPB-nya dan data dukungnya juga nggak ya Bu? Tetap dibuatkan Mbak. Tetap dibuatkan. Ya. Kalau untuk yang satunya lagi, setelah saya cek di Siman, ini sudah satu bidang, Bu. Berarti yang bulan pokoknya semua ini NUK 5. Mm-mm. Nah, sudah satu bidang. Ya tinggal di screenshot aja nanti Mbak. Ya. Oh, Tapi ini ada tulisan tidak valid ya. Oh iya menunggu ya. kalau soal Kenapa nih? tidak validnya ini harus dilakukan apa ya, Pak? Ini kan Ditinjut, ditinjut eh Mas. Ditinjut coba ada Mbak. nanti sesuai ini IGT ini. Jadi tidak validnya kan harus ditinjut Satker. Nanti Mm-mm. diklik ikon pensilnya itu Ini ya. karena faktor NIB-nya kosong. Nanti bisa kita isi nih NIB-nya. Nih Di nomor mana Mbak? identifikasi Nah, bidang NIB samping kanannya. sebelahnya. Ya Ya. sebelahnya. Nah, nanti itu nanti teknis aja kali ya Mas pas break room ya. Iya. Supaya nanti bisa sekalian semua. Oh, oke. Iya Ada ini di belum ini nge-link aja ke tanahnya belum nge-link ya ke IGT enggak Mas. Jadi IGT apa itu ya? ini BPN. temuannya mewajibkan harus mengisi NIB dan tidak semua sertifikat yang sudah terbit itu kan ada INB-nya. Yang Nah, posisi NB ini kan kalau yang sudah elektronik ada INB-nya. Jadi bagaimana tata caranya nanti bisa kita bantu. Sebenarnya di website Mahkamah Agung sudah kita petunjuknya ya. sampaikan. Ya, petunjuk teknisnya, pengisiannya 000 semuanya ada di situ sebenarnya. Cuma nanti Hmm. kalau misalnya ini biar sama-sama aja ya. Iya nanti minta dibantu ya Mbak Alfa ya. Kayak Pak Anda Ya, nanti bisa konsul atau mungkin ada apa inisiatif dari Biman untuk menghubungi pihak Pandan terkait petunjuk untuk tinjut terhadap hal ini. Tapi kalau mm-mm. bidangnya sudah satu bidang ya, Ya, sudah satu sudah bidang, satu Bu. bidang ya, los bidang ya. Ya, tinggal di mana sih los satu bidang kelihatannya? Nah itu nomor satu ya. Di mana Untuk Mbak Ulfa kelihatannya sini bidangnya? Kenapa Mas? Bidangnya jumlah bidang kelihatannya di mana sih? Klik dulu ikon pensilnya. Ini harus ditinjit soalnya. Diklik dulu ikon pensilnya. Hmm. Nah ini, ini cuma Oh, luasnya ini satu bidang 1.700. nggak ada jumlah ya. Hanya luas ininya aja. Luas bidangnya aja Mas. Oh, soalnya kan kita temuan LKPP-nya kan dia di Simannya itu 2 bidang. Mm-mm. Itu ceknya di mana ya?
Dua bidang, tapi ini cuma satu bidang ya. Mm-mm. Di Mbak detail Susi, coba, di detail. Kalau dari sisi dokumen dia cuma punya satu, 1.700. Coba aman ya. detail di bawah. Ini jumlahnya juga Izin Pak satu. Sam, mungkin satkernya sudah pernah menghapus satu bidangnya lagi seperti satker mana tadi itu. Mungkin. Jadi Iya. sudah Bisa. ditindaklanjuti kira-kira Oh, ini seperti itu satu Pak. udah. Ini aja di Yang ini screenshot sudah ya. benar. Ini Ha-ah. udah benar ya. Mm-mm, udah. Cuma Berarti historinya tinggal, ada yang kebaca ada yang enggak, Mas Sam. Tadi ya saya cek ya. juga memang. Berarti PA Pandan tinggal buat surat keterangannya aja ya. Oke, baik, Pak. Ini Ya. sebelumnya itu memang ada Heeh. dari KPKNL yang mengarahkan terkait bidang itu Mm-mm. dihapus aja gitu. Kan sebelumnya Mm-mm. memang ada dua. Nah, jadi Sorry, satunya di, sorry. Ini PH Pandan ya? iya Mm-mm, betul. Pandan. Nah, PH Pandan udah dieksekusi kemarin. Tinggal nanti join sama saya di breakout room saya ya. Mm-mm. Kemarin saya udah infokan PH Pandan itu Medan ya? Iya, Medan. Iya, saya udah infokan ke korwilnya tolong disampaikan. Nanti tinggal kita buat surat keterangan kuasa pengguna barang aja. Mm. Oke? Cuman historinya ini pengen tahu tuh kan di Sakti satu ya. Kenapa Mm-mm. dua tuh kemarin kenapa Mbak? KPKNL Kemarin tercatat dua bidang di Siman itu kenapa tuh? kemarin itu udah naik hapus bang satunya karena harusnya dia cuma satu aja. Jadi yang Oh, dua itu udah naik hapus. siap siap. Apakah biasanya kan biasanya di Saktinya ada dua tuh, terus digabung jadi satu, terus di Simannya masih tertinggal dua. Biasanya kalau yang saya tahu kayak gitu. Apakah memang Hmm, kejadiannya ya. kayak gitu gimana? Tapi nggak Kalau apa-apa, ini ini udah tinjut, tinggal surat keterangannya saja nanti diupload ya dengan pembinanya. Kalau untuk yang PH Pandan ini, memang dari sertifikatnya emang sudah benar dari SIMA. Jadi sertifikat baik pun bidang harusnya satu, tetapi dia nyatat dua bidang, yang satunya kosong, makanya terbaca bermasalah di bagian bidangnya. Nanti tinggal bikin surat kuasa pengguna barang aja ya, Mbak ya. Ya, ya. Oke, sudah ya untuk PA Pandan ya. Tinggal surat Ya, Ya, keterangannya untuk saja, PH Pandan tinggal upload. terima kasih Pak. boleh di stop share. Baik. Baik, gimana Pak Sam? Satu penanya lagi atau langsung ke breakout room? Ya, boleh Mas, satu lagi deh. Oke, Udah satu restro. lagi dari PN Pasaman Barat. Dan Pasaman Barat. Dari PA Sleman dulu tadi Mbak Lita. Nah, oh baik, dari PS Sleman. Ya, PA Silahkan. Sleman, silakan. Betul. Izin, sudah sampai belum suaranya? Sudah. Sudah Bapak. Mohon izin Ibu, Bapak, untuk dari Pengadilan Agama Sleman, mohon arahan untuk tindak lanjutnya karena di posisi Monserah di Siman kami itu ada tercatat 5 bidang, sedangkan sebenarnya hanya ada 4 bidang dan semuanya sudah bersertifikat. Namun kami sampaikan juga tahun 2024 akhir, dari tahun 2024 akhir itu kami masih proses di BPN dalam rangka untuk perbaikan nama di pemegang hak yang dulunya belum sesuai, artinya dulunya masih Mahkamah Agung RI, CQ Pengadilan Agama Sleman, kemudian kami ubah menjadi Pemerintah Republik Indonesia, CQ Mahkamah Agung. Itu dari 4 bidang itu ada 3 yang kami perbaiki. Nah, perbaikan itu baru selesai di awal 2025. Jadi Februari 2025 kami sudah selesai untuk perbaikan nama, kemudian kami lanjutkan untuk penggabungan dan penggabungan ini baru selesai di awal Agustus bulan kemarin itu. Nah, untuk tindak lanjutnya kami apakah nanti data kami per 2024 akhir ataukah per Maret yang seperti tadi Mbak Susi sampaikan ataukah per hari ini karena setelah per hari ini kami menjadi satu bidang tanah dengan satu sertifikat. Mungkin itu yang kami mohon tindak lanjutnya untuk kami seperti apa? Pak Susi, silakan. Baik Ibu, berarti saat ini di Siman sudah satu bidang ya Bu ya? Belum Ibu. Masih 5 bidang. 5 bidang, 5 bidang dengan 4 sertifikat. Jadi di situ tertulis bersertifikat sebagian.
Baik, Ibu bisa dilihat satu bidang yang belum ada sertifikatnya yang di Siman itu. Bisa, Mas. Bentar. Bisa dilihat di master asetnya, Ibu. Iya sih. Ini nih master asetnya Ibu. Oh, ini yang Monsera ya. Nah, lebih tepatnya kita lihat di master asetnya supaya nanti bisa diedit ataupun dihapus. Kalau yang ini hanya monitoringnya saja. Di master aset bagian mana, Mbak? Aset aktif, Aset. Tanah. Tanah. tanah, Tanah. Tanah. nuk berapa Ibu tadi? Nopnya, nopnya. Nuk satu ya? Iya. Tanah bangunan kantor pengadilan nuk satu. Iya. Oke, di sini tercatat 5 bidang. Kemudian kembali ke tab dokumen. Di atas masih ke atas. Atas lagi. Nah, yang dokumen, pilih yang dokumen. Satu bidang yang tidak ada sertifikat. Nah, yang terakhir ini ya. Coba Ini 4. geser ke kanan lagi, Ibu. Geser kanan. Ya. Alas dulu. Nah, Oke. Ini yang 4 ini. Satunya mana? Satu. status. Ke kiri lagi, Ibu, yang luas bidang. Kolom luas bidangnya nanti ke kiri lagi. Kiri lagi. Ah, stop. 355, 320, 1501. Paling bawah. Oke, ke kiri lagi. Kiri. Nah, berarti. Oke, kiri paling kiri. Nah, berarti nah ini yang paling bawah, Ibu. Jadi, cara bacanya itu nomor bidang yang pertama, berarti dokumennya yang di bawah. Nah, berarti yang terakhir ini nomor bidang 30400A ini. Nah, ini nanti Ibu bisa hapus. Ini nggak ada dokumennya kan, Ibu? Izin Mbak Susi. Mm-mm. Jadi keempat sertifikat ini per Agustus kemarin sudah dijadikan satu. Sudah satu NUP ya? Heeh, sudah satu bidang. Jadi kemarin saya sudah instruksikan ke Korwil Hapus supaya aja semua. sisakan satu aja, terus diupload sertifikat yang baru gitu. Oh ya udah, iya boleh seperti itu. Jadi nanti ini dihapus semua, terus upload bidang yang baru sesuai sertifikat yang baru. Mungkin nanti di surat keterangan KPB-nya aja dijelaskan bahwasanya sudah tercatat dalam satu bidang. Oh, siap. Iya, gitu aja. Jadi sudah penggabungan sertifikat kan maksudnya kan? Sudah, per Agustus ini sudah selesai untuk penggabungan jadi 4 menjadi 1. Berarti dokumen di Simannya tinggal ganti aja, Bu. Jadi dihapus semua bidangnya di Siman. Nanti tinggal di tab dokumen itu tinggal upload dokumen yang sertifikat terakhir kan. Ya, Dengan siap. luasannya sudah sama, Bu. Berarti Sudah Pak, sudah. sudah ya. Ya. Jadi keluarnya di 2893. Siap nih. Ya sudah, berarti tinggal menyelaraskan aja antara sertifikat yang terakhir ya. Seperti itu. Nanti boleh dicoba ya, Bu ya. Ya, Di baik Bapak. Simannya ya. Ya, siap. Ya. Role-nya nanti pakai tambahan Mas Sam, role pakai Ya. analis satker ya, jangan koordinator. Ini mungkin nyari Oh iya. hapusnya. Pakai analis Role satker ya, pakai Bu, analis oralnya. satker supaya Yes. bisa menghapus dan Ya. menambah. Koordinator nggak bisa ya. Ya, siap. Terima kasih Pak, Bu.
Baik, terima kasih dari Pak Arman. Pakai akunnya Mbak Alfi. Cukup ya? Oke, cukup untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang masih bertanya dan masih ada yang perlu didiskusikan, nanti mungkin bisa join ke breakout room yang sudah tersedia. Nanti bisa konsultasi dengan pembinanya masing-masing. Baik, sebelum join ke breakout room, izinkan saya untuk menutup acara pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa kita telah sampai pada akhir acara. Kita telah mempelajari tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2024. Dimohon untuk seluruh pengadilan tingkat banding dan satuan kerja di bawahnya agar dapat melaksanakan tindak lanjut temuan BPK tahun 2024 ini sesuai dengan petunjuk dan arahan yang telah disampaikan dan dipastikan untuk masing-masing satuan kerja agar mengupload data dukung hasil tindak lanjutnya pada link yang sudah tersedia ada di kolom chat. Jangan lupa juga untuk presensi pada hari ini ada di kolom chat juga. Baik, terima kasih kepada pemateri Ibu Susi, Pak Sam, dan Ibu Ulfah, dan seluruh peserta yang sudah bersemangat mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Gak lengkap rasanya kalau nggak ada pantun pada hari ini ya. Boleh dibantu cakepnya? Oke, belum. Di Cakep, Mbak. pasar membeli tomat. Cakep. Jangan lupa membeli minyak. Semoga tanah semua dapat Cakep. bersertifikat agar kita bisa tidur nyenyak. Demikian dari saya. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang absen ya. Satker. Diingatkan kembali pada satuan kerja untuk absen di kolom chat dan bisa langsung join breakout room. Terima kasih. Bu, ini undangannya kasih blok juga nggak sih? Bu, absen juga nggak sih? Harus stop. Oh, digabungkan nih langsung atau bukan? Izin Ibu Julita atau yang mengetahui untuk pembagian breakout room-nya ada atau kami ketinggalan informasi izin. Iya, Bapak ada di Zoom ini. Sesuai pembina wilayahnya masing-masing ya Bapak Ibu. Oh, pembina wilayah. Sesuai pembinanya ya. Di sini ada nama-nama pembinanya.